berkomitmen untuk membentuk satu relawan secara nasional untuk mendukung Pak Ganjar Pranowo untuk maju Capres 2024. Kita akan mengorganisir kekuatan-kekuatan rakyat, kelompok-kelompok partisan, kedua kelompok milenial. Kemudian kondisi inilah yang diasumsikan oleh banyak orang, termasuk mungkin guru politik saya di acara ini, bahwa konflik ini didasarkan pada kecemburuan elektabilitas antara Ganjar Pranowo dengan Puan Maharani. Sementara Putri Mahkota Puan Maharani sendiri tidak bisa sampai mencapai elektabilitas setinggi itu. Kemudian sosok Ganjar adalah sosok yang dilihat dan bisa dirasakan. Pertama dilihat kerjanya dan dirasakan hasil kerjanya. Kita mendukung Bang Ganjar ini untuk di 2024. Bu Mega akan melihat faktor lain, penerimaan publik tadi. Dan di situ memang harus diakui nama Ganjar saat ini survei tertinggi. Tetapi balik lagi kita kan harus melihat dalam 3 tahun ke depan apakah perubahan akan terjadi tidak, apakah Ganjar akan tetap tinggi atau semakin tinggi, atau jangan-jangan kita bisa melakukan sebuah gerakan pencitraan yang kemudian menaikkan elektabilitas juga. Tapi yang ingin saya katakan, saya percaya partai ini termasuk Ibu Mega akan melihat faktor survei dan penerimaan publik. Jadi hampir dari struktur kepengurusan rata-rata bukan dari pengurus partai. Saya sendiri juga bukan pengurus partai. Yang pasti bahwa Mbak Puan didukung oleh khalayak banyak. Karena jelas-jelas kalau mau ngomongin program Nawacita, Mbak Puan jelas paling berkompeten. Saya yakin Bu Mega tidak mau melawan dengan kehendak rakyat. Kemudian ada bukan Bu Mega, Mbak Puan mengkritik persoalan pemimpin yang baik itu harus ada di lapangan, di tengah rakyat, bukan di media sosial. Media sosial itu sarana. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. PDI Perjuangan belum menentukan calon pilihannya untuk pemilu presiden 2024 mendatang. Namun relawan pendukung sejumlah kandidat dari partai tersebut sudah mulai bergerak. Yang terbaru adalah munculnya relawan Ganjar Pranowo menuju Indonesia Satu atau Ganjaris, pendukung Ganjar Pranowo, dan Gema Perjuangan Maharani Nusantara atau GPMN, pendukung Puan Maharani. 99% relawan pendukung Jokowi akan mendukung Mas Ganjar. 99%, tidak 100%, tapi 99% pendukung Jokowi akan mendukung Mas Ganjar sebagai presiden nanti di 2024. Saya pastikan itu. Hari ini semua kawan-kawan relawan yang non partisan sudah mulai bergerak. Baik, di gang-gang sudah ada teriakan-teriakan Mas Ganjar 2024 jadi presiden. Ada faksi utama itu Ibu Megawati, kemudian sekarang wajahnya itu antara lain Mbak Puan kan, faksi utamanya. Tentu faksi utama ini menginginkan Puan yang dimajukan gitu ya. Tetapi tampaknya ada sejumlah faksi lain yang mungkin lebih kecil ya. Nah, antara lain itu faksi yang mungkin menginginkan Mas Ganjar menjadi salah satu figur utama juga di PDIP, misalnya menjadi calon presiden atau menjadi figur yang lain. Jadi ini saya kira betul ini rivalitas antar kelompok lah di PDI. tentunya akan memilih dan mengusung calon presiden yang memiliki rekam jejak elektabilitas yang cenderung leading dan kemungkinan akan memenangkan pertarungan di 2024. Teguran terhadap Ganjar Pranowo, saya kira ini sebagai upaya supaya tidak ada orang yang dinilai curi start terkait pencapresan dari internal. Kalau soal siapa yang harusnya direkomendasikan di 2024, saya kira disitulah sebenarnya Ganjar Pranowo masih punya kesempatan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemilihan presiden atau Pilpres 2024 akan dilaksanakan 3 tahun lagi. Namun, sudah ada kelompok sukarelawan yang memproklamasikan dukungan untuk figur yang dianggap layak menjadi calon presiden atau capres. Salah satu kelompok sukarelawan yang sudah mengumandangkan nama bakal capres ialah Kawan Ganjar Bersatu Nasional atau KGNB. Dukungan KGNB ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ketua Umum KGBN Julian Palar menyatakan para sukarelawan yang mendukung Ganjar merupakan volunteer penyokong Joko Widodo atau Jokowi di Pilpres 2019 antara lain Marshall, Baskara, alumni SMA Jaringan Bersama Indonesia atau ATSBI, dan Forum Maluku Berkarya atau FMB. Menurut Julian, dukungan KGBN untuk Ganjar didasari aspirasi masyarakat, terutama dari Jawa Tengah. Mereka merasakan kepentingan Ganjar selama 2 periode di Jawa Tengah
Jadi ini yang membuat mereka dan teman-teman sepakat mendukung Ganjar Pranowo. Julian juga mengatakan, saat ini sukarelawan KGBN sudah tersebar di 15 provinsi, 35 kabupaten atau kota, dan 32 kecamatan. Menurutnya, masih banyak sukarelawan KGBN yang belum pernah bertemu langsung dengan Ganjar. Oleh karena itu, KGBN akan terus mengenalkan Ganjar kepada masyarakat luas, sekaligus menyosialisasikan politikus PDI Perjuangan itu sebagai figur tepat untuk menggantikan Jokowi. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri diyakini akan bersikap realistis dalam menghadapi dinamika politik di Pilpres 2024 mendatang. Karena itu, Megawati juga diyakini akan memberikan restu kepada Ganjar Pranowo untuk melanjutkan tongkat estafet yang saat ini diemban oleh Jokowi. Hal itu disampaikan Ketua Umum Kawan Ganjar Bersatu Nasional atau KGBN, Julian Palar, usai mendeklarasikan dukungan KGBN untuk Ganjar Pranowo di Jakarta Selatan, Senin 7 Juni 2021. Keyakinan Julian itu didasari fakta bahwa Megawati memilih mengusung Joko Widodo pada Pilpres 2014. Pernyataan Julian itu juga untuk mengomentari persaingan antara Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ganjar. Faktanya adalah, sampai saat ini, elektabilitas Ganjar masih jauh di atas Putri Megawati itu. Atas dasar itu pula, pihaknya meyakini bahwa nantinya restu Megawati akan jatuh dan diberikan kepada sosok yang kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah itu. Julian menegaskan, langkah politik KGBN mendukung Ganjar bukan untuk mendahului PDIP. Ia menyatakan, KGBN sebagai sukarelawan justru bersikap realistis. Oleh karena itu, Julian meyakini elektabilitas Ganjar akan melejit sehingga hal itu akan berpengaruh pada pengambilan keputusan politik di PDIP. PDIP, kata Julian, pada akhirnya akan mengusung Ganjar ketika dukungan dari rakyat kepada Gubernur ke-15 Jawa Tengah itu kian besar. Relawan Jokowi Mania atau Joman mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju sebagai capres di pemilu 2024. Ganjar pun memberikan tanggapan soal suara dukungan terhadapnya. Menurutnya, bicara soal maju di 2024 masih terlalu dini. Ganjar menekankan, urusan capres dari PDIP bukan kewenangannya yang hanya kader menjabat Gubernur Jawa Tengah. Namun, penentuan capres dari PDIP ditentukan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ganjar tidak mau geser dengan sejumlah survei yang menempatkan dirinya selalu masuk 3 besar sebagai figur kandidat capres. Ia bilang masih punya tugas untuk menyelesaikan amanah. Bagi Ganjar, saat ini ia hanya memprioritaskan tugasnya sebagai Gubernur Jawa Tengah soal penanganan pandemi COVID-19. Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengingatkan seluruh kader partai untuk terus solid berjuang dalam satu barisan. Hal ini dimaksudkan dalam menyongsong pemilu 2024 akan datang. Puan juga mengenang almarhum bapaknya, Taufik Kemas, pernah berpesan bahwa untuk mengetahui penyebab menang atau kalah dalam pemilu adalah dengan merasakannya secara langsung. Sebab tidak ada teorinya dan hanya bisa dirasakan jika sudah berjuang bersama. Hal itulah yang menurut Puan membuatnya selalu turun ke daerah pemilihan untuk meraih suara pada pemilu legislatif. Puan juga menceritakan pengalamannya dalam memenangkan PDIP dan Joko Widodo pada pemilu 2014 dan pemilu 2019. Bahkan pada pemilu 2014, Puan menjadi ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan. Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh kader untuk tidak hanya memenangkan pemilu saja, tetapi harus membawa harapan dan menghadirkan kesejahteraan untuk masyarakat. Dalam acara tersebut hadir Kepala Wakil Kepala Daerah, anggota fraksi PDI Perjuangan di DPR RI dan DPRD Provinsi atau Kabupaten atau Kota, serta pengurus PDI Perjuangan tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengklaim dirinya selalu mengikuti semua keputusan Megawati Soekarno Putri mengenai urusan partai. Meski Ketua Umum partai itu adalah ibunya sendiri, namun Puan mengaku tidak pernah membisiki ibunya untuk menyangkut persoalan partai. Di hadapan para kader PDIP se-Sulawesi Utara, Puan mengatakan bahwa seseorang jika memang berani berpolitik, maka harus maju berpolitik. Namun, Puan mengingatkan bahwa sebagai kader PDIP harus berada dalam satu barisan, harus solid dan tegak lurus dengan kebijakan partai.